Agama bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan jika dilakukan dengan benar, dan tidak ada contoh yang lebih baik dari Vatikan. Negara berdaulat terkecil di dunia dengan luas hanya 0,27 km persegi. Namun, di balik ukurannya yang kecil, Vatikan adalah rumah bagi agama terkaya di dunia ini, Gereja Katolik. Selama beberapa dekade, Gereja Katolik telah dihantui oleh skandal demi skandal. Dengan lebih dari 1,3 miliar anggota di seluruh dunia, Gereja Katolik adalah agama terbesar kedua di dunia. Seluruh kerajaan dengan kekayaan luar biasa ini dibangun atas dasar sumbangan kamu. Tetapi Gereja Katolik jarang sekali membicarakan hal itu. Jika orang-orang tahu betapa kayanya mereka, tidak ada yang akan terus menyumbang kepada mereka, bukan? Jika kamu menilai bahwa bisnis garam rukiah itu sangat menguntungkan, tunggu sampai kamu mendengar perhitungan dan bisnis ini. Pada tahun 2021, Gereja Katolik mengeluh bahwa mereka kekurangan cadangan dana, mengalami defisit, dan sangat membutuhkan sumbangan. Padahal di Australia saja, kekayaan mereka diperkirakan mencapai 30 miliar dolar, yang ternyata lebih besar dari total nilai Starbucks di seluruh dunia. Dengan sedikit perhitungan sederhana, kita bisa memperkirakan berapa total kekayaan Gereja Katolik. Jika Gereja Katolik memiliki sekitar 30 miliar dolar di Australia, di mana ada sekitar 5,5 juta umat Katolik, maka gereja mampu mengumpulkan rata-rata sekitar 5.454 dolar per umat Katolik. Di Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, ada sekitar 372 juta umat Katolik. Jika kita mengalihkan angka tersebut dengan 5.454 dolar per umat, maka Gereja Katolik memiliki kekayaan lebih dari 2 triliun dolar. Dan itu hanya dari negara-negara barat utama. Artinya, Gereja Katolik berada di posisi yang sama dengan perusahaan raksasa seperti Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Amazon, dan juga Alphabet. Jika mereka memperoleh pengembalian konservatif sebesar 3% dari 2 triliun dolar tersebut, sebagai perbandingan pasar saham biasanya mengembalikan sekitar 10%, maka mereka bisa mendapatkan 60 miliar dolar setiap tahun bebas pajak, secara teori tentunya. Namun, apa yang mereka katakan kepada publik? Pada tahun 2018, mereka mengklaim bahwa mereka hanya memperoleh laba 20 juta dolar yang bahkan tidak mendekati 1 miliar dolar. Dan pusat semua ini adalah Bank Vatikan atau Bank Tuhan. Tetapi mungkin lebih baik disebut sebagai Bank Sentral, Offshore Bank, dan juga hedge fund dibandingkan hanya menjadi markas besar agama Katolik. Vatikan merupakan perusahaan terbaik yang bertahan dalam dekade, tidak seperti yang lain. Dan beginilah cara mereka melakukannya. Berabad-abad sebelum Gereja Katolik menjadi semacam kapitalis, Vatikan adalah kekaisaran sekuler. Artinya, keberadaannya tidak langsung terkait pada agama Katolik seperti sekarang. Para paus berperan sebagai Raja Vatikan sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Romawi di Italia. Mereka percaya bahwa Tuhan telah memilih mereka untuk berkuasa atas semua pemimpin dunia. Pada masa Raja Paus ini, Vatikan menguasai lebih dari 15.000 mil persegi wilayah di Italia, yang disebut negara gereja atau Papal States. Jauh lebih luas daripada area mungil kota Vatikan saat ini. Tanah itu penting karena membangun istana dan mengelola salah satu istana paling mewah di Eropa itu mahal. Apa cara terbaik untuk membiayai gaya hidup mereka seperti ini selain memungut pajak dari rakyat yang mereka perintah? Mirip dengan pemerintah korup zaman sekarang, pajak rakyat pada abad ke-6 dan ke-7 dialokasikan untuk mempertahankan gaya hidup para Raja Paus dan para kardinal. Lama-kelamaan, pajak saja tidak cukup untuk menopang kemewahan yang sudah dinikmati para petinggi gereja. Masalahnya, Paus sudah memungut pajak dari negara gereja, mengenakan biaya perdagangan dan bisnis, serta menjual sebagian besar hasil pertanian wilayah itu. Namun, tetap saja kurang. Mereka butuh cara baru untuk menghasilkan uang cepat. Sekitar abad ke-6, para pemimpin Vatikan memiliki ide cemerlang. Mereka telah menjual sebagian besar sumber daya alam di negara gereja, tetapi hasil bumi seperti anggur dan sayuran jumlahnya sangat terbatas. Lalu bagaimana jika Paus dan para kardinal memiliki sesuatu yang dapat dijual, sesuatu yang amat bernilai dan tidak pernah habis? Mereka akan bisa mencetak uang tanpa batas. Rencananya sederhana, karena Paus adalah wakil Tuhan di bumi dan memiliki ribuan umat di gereja. Bagaimana kalau mereka menjual pengurangan hukum atas dosa-dosa para umat?
Selama bertahun-tahun, penebusan dosa dan ketakutan akan api penyucian membuat orang sangat takut pada murka Tuhan. Jadi, membayar sedikit uang tambahan agar tidak terlalu lama dibakar di neraka terdengar seperti kesepakatan yang bagus, bukan? Maka gereja mulai menjual indulgensi, semacam tiket yang menjanjikan bahwa Tuhan tidak akan terlalu menghukum mereka atas dosa yang telah dilakukan. Dosa kecil lebih murah, dosa besar lebih mahal. Meskipun bukan tujuan awalnya, indulgensi ini berubah menjadi kartu bebas penjara. Bagi banyak orang, indulgensi ini berubah menjadi kartu bebas penjara bagi banyak orang, kecuali mereka harus membayar. Ini menjadi sumber uang yang luar biasa besar bagi Vatikan. Mereka tidak pernah melihat hal yang seperti itu sebelumnya. Memang ratusan pejabat gereja menyalahgunakan hak mereka untuk menjual indulgensi ini. Tetapi ketika jutaan uang mengalir ke kas gereja, siapa paus untuk mengeluh? Oh, kemakmuran gereja adalah kehendak Tuhan. Penjualan indulgensi berlangsung lebih dari 1000 tahun. Selama periode ini, gereja dan paus semakin kaya. Namun, revolusi Prancis dimulai. Segalanya mulai menurun. Napoleon menuntut jutaan upeti dari Vatikan setiap tahunnya. Pemimpin Eropa lain mulai mengenakan pajak atas uang Vatikan. Paus menyebut perpajakan terhadap Vatikan sebagai devil works. Tetapi ini tidak mengubah kenyataan bahwa aliran dana mereka yang tampaknya tidak ada habisnya mulai surut. Harus ada tindakan yang diambil. Ketika negara-negara Eropa terus menuntut lebih banyak uang dari Vatikan, pajak di negara gereja makin melambung, seperti kebanyakan negara di abad ke-19 yang dipimpin dengan buruk dan pajak yang kian menekan. Rakyat pun memberontak. Pada 1848, massa menyerbu kota Vatikan dan membunuh Perdana Menteri Kepausan. Warga negara gereja muak dijadikan berangkas uang, sementara Vatikan terjerumus dalam utang yang besar-besaran. Tagihan 2 tahun belum dibayar, pajak hampir tidak ada, dan penjualan indulgensi pun nihil. Paus yang memimpin saat itu berusaha merayu rakyat dengan memberikan kebebasan berbicara dan membebaskan lebih dari 1000 tahanan politik. Tetapi, semua sudah terlambat. Terpaksa, demi menyelamatkan Vatikan dan gereja, Paus mengambil langkah yang sulit, meminjam uang dari keluarga Rothschild. Ya, Rothschild yang itu keluarga bankir Yahudi yang terkenal. Paus harus menelan harga diri mereka demi mempertahankan gaya hidup dan kekayaannya. Keluarga Rothschild meminjamkan 50 juta franc atau sekitar 10 juta dolar pada saat itu untuk menutupi anggaran Vatikan selama setahun penuh. Tetapi, pada 1870, pasukan Italia menyerbu Roma dan mengakhiri kendali Vatikan atas negara gereja. Bahkan kesepakatan dengan orang kafir tidak menyelamatkan Vatikan dari kehancuran finansial. Wilayah mereka yang dulunya 15.000 mil persegi, kini menyusut menjadi 0,17 mil persegi. Ribuan rakyat yang bisa mereka pungut pajaknya berkurang hingga hanya sekitar 700 orang yang tinggal di dalam kompleks istana. Kekaisaran besar Paus runtuh dan menjadi foto Vatikan yang kita kenal sekarang. Sekitar 60 keluarga Italia tetap setia kepada Paus. Mereka disebut bangsawan hitam atau Black Noble. Vatikan berada di titik krisis, dan ini memicu investasi gereja untuk pertama kalinya ke dalam bisnis sekuler. Paus mulai menanam uangnya di properti real estate Roma. Beruntungnya, beliau membeli di harga bawah ketika pasar properti akan booming. Untuk beberapa saat, investasi Paus sukses besar. Sebagian besar bangsawan hitam mengikuti contoh gereja, berinvestasi di properti yang sama dan ikut menjadi kaya. Tetapi pada 1887, pasar properti mengalami crash. Vatikan kembali ke titik nol, mencari cara baru untuk mengeruk uang. Lalu gereja mulai meminta donasi, yang mereka sebut Peter Pences. Bagaimanapun, mereka sedang dalam bisnis penting menyelamatkan jiwa. Dan jika umat Katolik bisa ingin ikut diselamatkan, mereka tinggal menyumbang sedikit uang. Setelah itu, gereja bangkit lagi dan mulai berinvestasi lebih gencar di bisnis-bisnis sekuler. Kemudian, seperti kebanyakan korporasi global besar, ketika Perang Dunia pecah, gereja melihat peluang untuk meraup untung lebih besar dari sebelumnya. Tepat saat Perang Dunia I meletus, Paus baru mengambil alih Vatikan, dan donasi anjlok, sehingga pendapatan Vatikan ikut turun. Beberapa waktu, Paus berusaha membujuk Italia agar tetap netral agar investasi mereka di Italia aman. Namun, pada 1915, Italia menyatakan perang terhadap Jerman dan bergabung dengan sekutu, meninggalkan Paus yang mati-matian mencari cara mempertahankan pendapatan. Lalu, Vatikan menyewakan salah satu propertinya di Roma kepada pabrik senjata yang memasuk Jerman. Ya, Vatikan secara tidak langsung mendapatkan uang dari penjualan senjata ke lawan perang.
Ketika publik akhirnya mengetahui aktivitas jual beli senjata ini, gereja berpura-pura tidak mengetahuinya dan mengaku tidak tahu apa yang dilakukan penyewanya. Namun semua sia-sia, karena pada 1933 Vatikan merugi sekitar 100 juta lira per tahun. Dalam keadaan putus asa untuk menyelamatkan Vatikan dari kebangkrutan, Paus akhirnya menyerah dan mempekerjakan penasihat keuangan profesional yang melakukan diversifikasi investasi besar-besaran. Zaman paling menguntungkan dalam sejarah finansial Vatikan dimulai. Ketika Perang Dunia II pecah, bukannya Vatikan tetap netral dan fokus pada keagamaan seperti di Perang Dunia I, Paus terjun langsung mendukung Jerman. Vatikan sudah dekat dengan pemimpin fasis Italia, Mussolini, dan Jerman tampaknya juga sejalan. Sebagai imbalan dukungan Vatikan, rezim Jerman atau Third Reich akan memotong 8-10% gaji umat Katolik di Jerman lalu mengirimkannya langsung ke Vatikan. Biasanya sulit bagi gereja untuk memaksa umatnya membayar sukarela. Jadi pemotongan otomatis 10% dari gaji bulanan semua umat Katolik di Jerman sangat membantu perekonomian Vatikan. But I was never a true banker. Tetapi masalah baru muncul. Semua transaksi dan dana Vatikan disimpan di Bank Eropa Barat, yang artinya semuanya bisa dilacak atau dibekukan. Tak lama lagi, sekutu tahu betapa banyaknya uang gereja yang berasal dari Jerman. Vatikan akan langsung kena blacklist. Jadi penasihat keuangan Paus punya rencana baru, yaitu membangun bank di Vatikan. Bagaimanapun, Vatikan adalah negara merdeka, jadi mengapa tidak mendirikan bank nasional sendiri? Maka didirikanlah bank yang namanya panjang, atau IOR, Istituto per le Opere de Religione. Bank ini hanya punya satu cabang di dalam kota Vatikan dan tidak masuk dalam daftar hitam siapapun, sehingga bebas dari regulasi perang. Bank Vatikan yang baru ini bisa beroperasi dimanapun di dunia tanpa harus melaporkan laba, laporan tahunan, neraca, atau sumber dananya. Bank ini hanya punya satu pemegang saham, yaitu Paus. Sekarang, Vatikan bisa menerima uang dari siapapun, menyimpannya di bank sendiri, dan tidak meninggalkan jejak dokumen apapun. Tak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk menyadari kegunaan Bank Vatikan ini bagi mereka. Orang-orang kaya di Italia dari berbagai penjuru mulai mengirim karyawan dengan koper berisi uang tunai untuk disetorkan ke Bank Vatikan. Bukan hanya orang Italia, pada akhirnya OSS, cikal bakal dari CIA, mengetahui bahwa bahkan Hitler rutin menyetor ke Bank Vatikan melalui perantara dari Bank Swiss. Dari semua manuver bisnis cerdik yang pernah kita bahas, ini kemungkinan salah satu yang paling luar biasa. Menjelang akhir Perang Dunia II, Vatikan sudah terlibat begitu dalam dengan Jerman, sampai-sampai mereka menerima uang dari polis asuransi jiwa orang-orang Yahudi yang dikirim ke kamp konsentrasi. Ketika keluarga korban menuntut hak atas uang tersebut, perusahaan asuransi tersebut meminta sertifikat kematian yang jelas tidak mungkin didapat, sehingga uang itu disimpan dan seperti yang Anda duga juga disetorkan ke Bank Vatikan. Bukan cuma Jerman, di masa kejayaan mafia Italia, siapapun yang punya uang dari narkoba, pemerasan, atau dana ilegal lain bisa menyetorkannya uang ke Bank Vatikan tanpa bisa dilacak. Setoran itu pun tidak pernah dipublikasikan. Bank Vatikan pun dikenal sebagai tempat untuk mencuci atau menyembunyikan uang. Dengan reputasi buruk ini, perhatian pemerintah meningkat. Alih-alih menutup bank karena aktivitas ilegal atau tidak etis, pemerintah Italia menginginkan keuntungan juga. Mereka mulai memutuskan bahwa semua bank regional milik Vatikan harus mulai membayar pajak. Menjelang pertengahan 1950-an, gereja memiliki 600 juta anggota dan bergantung pada donasi sebagian besar pendapatannya, juga dari hasil investasi. Ketika sebuah laporan menyebut bahwa Vatikan punya 13 miliar dolar dalam bentuk investasi liquid, Paus langsung membantah dan mengklaim bahwa jumlahnya mendekati 500 juta dolar, kurang dari 4% dari perkiraan. Selanjutnya, gereja mengalami masalah yang lebih besar terhadap donasi. Dan kali ini bukan karena orang-orang tahu seberapa besar kayanya mereka. Pada akhir abad ke-20-an, mulai muncul laporan tentang pelecehan anak oleh pendeta-pendeta gereja. Kamu mungkin pernah mendengar kabar ini di berita. Ya, tentu saja. Gagasan bahwa para pemuka gereja yang seharusnya menjadi pemimpin malah menyakiti anak-anak. Sangat buruk bagi pemasukan donasi. Vatikan lalu melakukan segala daya upaya untuk membungkam para korban. Apabila gereja mengakui tahu akan pelecehan tersebut, itu akan menjadi akhir segalanya. Maka pada Januari 2002, gereja Katolik sudah membayar sekitar 175 juta dolar untuk menyelesaikan gugatan dari Australia hingga Eropa. Alih-alih meminta maaf, Paus justru membuat berbagai dalih yang memicu makin banyaknya tuntutan hukum dan kian banyak uang yang harus dibayarkan. Pada 2014, total 175 juta dolar itu melonjak jadi lebih dari 3 miliar dolar. Donasi pun anjlok. Seperti biasa, Vatikan sudah menyiapkan rencana. Pada 2013, setelah Paus Benedict XVI wafat, Vatikan membuat
membuat perubahan radikal. Mereka memilih paus modern baru yang dianggap bisa menarik banyak orang, berjanji melakukan reformasi dan benar-benar tampak seolah-olah ia membawa perubahan. Maka terpilihlah Paus Fransiskus yang mulai mengupayakan perbaikan cerita gereja. Dan strategi ini berhasil. Dengan bantuan seorang paus yang mampu menarik simpati publik dan terlihat peduli pada umat, Vatikan berhasil membuat orang-orang melupakan apa yang mereka lakukan untuk mengumpulkan begitu banyak uang dan kekuasaan di masa lalu. Kini gereja Katolik memiliki lebih dari 1,2 miliar pengikut. Berdasarkan perkiraan saya di awal, gereja memiliki sekitar 2 triliun dolar dalam bentuk kekayaan. Dan seperti sebelumnya, alasan mereka meminta donasi adalah karena mereka hampir bangkrut. Padahal satu pejabat Katolik di New York City saja merupakan pemilik lahan terbesar di Manhattan. Sekali lagi, terbukti bahwa dengan perpaduan rasa bersalah, ketakutan, dan janji kehidupan yang abadi, agama dapat menjadi salah satu bisnis paling menguntungkan dunia. Jadi, beginilah cara Vatikan benar-benar beroperasi, dan kemungkinan inilah pertama kalinya Anda mendengar banyak hal tentang ini. Kerajaan lain seperti Vatikan persis sama. Mereka tidak akan pernah mengungkapkan motif dan niatnya secara terbuka. So, subscribe channel ini. As always said, stay dangerous.